Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi cara membuat alur tujuan pembelajaran pada fase D atau kelas SMP ya. Yang pertama kita perlu ketahui informasi alur tujuan pembelajarannya, ada identitas, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ada rasionalisasi, kemudian ada perkiraan jam pelajaran, ada materi inti, ada profil pelajar Pancasila, dan ada glosarium. Langkah pertama, untuk membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran, teman-teman membuka file capaian pembelajaran. Tetapi bukalah file yang terbaru ya, yaitu CP perubahan. Nah, file ini sudah saya sediakan di kolom deskripsi, teman-teman bisa download. Misalnya kita akan membuat ATP Matematika kelas 7 ya teman-teman ya, SMP. Nah, caranya adalah kita cari dulu halaman kata kuncinya teman-teman, seperti rasional, tujuan, karakteristik, elemen. Yang matematika kelas 7 itu halaman berapa? Kita cari dulu. Jadi di sini tinggal tulis aja 147 bagian kolom pencarian ini halamannya, terus lalu enter. Nah, di sini langsung capaian pembelajaran matematika. Jadi lebih mudah ya teman-teman ya kalau sudah mencari dengan seperti ini. Jadi teman-teman, langkah pertama itu mencari dulu seperti ini, cari dulu ATP sesuai dengan fase yang akan dibuat. Kita lanjut lagi, kita bisa buka referensi teman-teman untuk membuat ATP dan seterusnya. Ini hanya pengenalan saja teman-teman, boleh dibuat untuk referensi. Ini kita copy saja lalu kita buka. Nah, nanti ketika ada seperti ini teman-teman nggak perlu khawatir, kita tinggal klik advance ya, kemudian klik advance, kemudian proses to unsave ya, ini. Nah, di sini ada contoh ATP juga teman-teman ya, ada capaian pembelajaran. Ini bisa download di sini, kemudian pedoman kurikulum bisa lah ya teman-teman, bisa download juga untuk belajar. Ini capaian pembelajaran di sini ada teman-teman. Lalu teman-teman bisa buka yang bagian bawah. Ini ada namanya adalah ATP teman-teman, alur tujuan pembelajaran. Di sini sudah ada juga ya teman-teman ya, namun ada beberapa format juga. Dan di sekolah mungkin kalau lebih mudahnya mungkin dibuat format yang sama ya teman-teman, agar mudah untuk pendokumentasiannya. Nah, ini kita buka yang ini, kita close aja. Kita buka yang Dikdasmen. Ini yang khusus pendidikan khusus ya. Ini pendidikan dasar dan menengah ya. Dikdasmen kita buka. Ini. Nah, di sini ada banyak banget teman-teman. Jadi ada mapel matematika, bahasa Indonesia, Korea, biologi, informatika, dan seterusnya ya teman-teman, banyak banget. Ini kita buka aja yang matematika karena kita mau matematika SMP ya teman-teman ya, buka matematika. Nah, di sini ada SD, SMP, SMA atau lanjutan. Nah, ini SMP, kita buka, ada 3 kalau nggak salah teman-teman. Ini beda format teman-teman dari 3 ini. Ada yang dalam Excel dan dalam Microsoft Word dan PDF. Terus ini juga ada yang Word dan PDF sama. Jadi silakan teman-teman bisa pilih. Dan ini adalah format yang dibuat oleh saya teman-teman ya, dibuat oleh sekolah kami teman-teman. Nah, di sini setelah membuka referensi, teman-teman bisa menggunakan referensi tersebut atau juga bisa menggunakan referensi yang dibuat ini teman-teman, dibuat sekarang ini ya. Ini juga referensi ini akan saya share di link deskripsi ya teman-teman ya. Nah, ini sudah tulis seperti ini, lalu kami buat formatnya dalam Microsoft Word. Tulisannya yaitu Arial ukuran 12, yang kecuali yang di dalam tabel ukurannya fontnya, size fontnya 11. Untuk kertasnya yaitu A4. Nah, di sini kita petakan dulu teman-teman, kelas 7 semester 1 itu ada apa saja. Biasanya bilangan bulat, pecahan, dan seterusnya. Semester 2 biasanya apa saja, kita tulis dulu di contoh ATP yang dibuat ya teman-teman ya.
MGMP Matematika ini teman-teman. Nah, di sini kan saya coba. Nah, ini ada identitas, tujuan pembelajaran, rasionalisasi ya. Identitas di sini berarti kan ada satuan pendidikan, SMP, negeri berapa gitu ya. SMP berapa, di sini boleh. Mata pelajaran matematika, fasenya D, kelasnya 7, tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama yaitu yang A itu rasional mata pelajarannya. Nah, ini dari mana rasional mata pelajaran? Ini tinggal cari aja di sini yang tadi kita sudah tulis. Rasional tuh halaman berapa gitu kan? Rasional ini halaman 147. Jadi kita tinggal buka di sini di CP-nya. File CP yang perubahan tadi yang 033 itu. Kita buka langsung 147. 147. Enter. Kan ada nih rasional mata pelajaran matematika, tinggal copy paste aja. Dibaca dulu boleh, silahkan di copy paste. Copy kemudian pastekan ke sini. Lalu kita atur ininya Arial, size fontnya 12 gitu ya. Gitu teman-teman, biar lebih rapi ya teman-teman ya. Ini sudah. Terus lalu tujuan pembelajaran, tujuan mata pelajaran matematika juga sama teman-teman, tinggal copy paste aja. Mudah ya teman-teman sebenarnya. Ini tinggal tujuan pembelajaran tadi kita halaman berapa gitu kan, yang matematika atau fase D itu tujuan pembelajaran halaman 148. Berarti lihat di CP 148. Berurutan teman-teman ini halamannya, jadi mudah. Nah, ini ya, ini tinggal copy saja. Kemudian pastekan ke sini, dipastekan sampai semuanya ya. Terus kita juga menuliskan karakteristik mata pelajaran juga ya teman-teman. Di sini ada juga di halaman berapa karakteristik. Nah, di sini ada di halaman 149. Kita tinggal buka di CP-nya. Nah, ini karakteristik nih. Nih, karakteristik mata pelajaran matematika. Copy saja. Lalu pastekan di sini. Ya. Kemudian ada elemennya juga dipastikan saja teman-teman. Jangan lupa kalau di bagian tabel itu ukurannya 11, kalau di luar tabel itu ukurannya 12. Lalu tarik lagi ke bawah, ini sudah sama persis dengan yang ada di CP ya teman-teman ya. Lalu elemen proses ini juga sudah sesuai dengan yang ada di file CP. Lalu ada capaian pembelajaran matematika. Nah, ini juga di kopikan juga teman-teman ya, dari file CP juga ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita tarik lagi ke bawah, ada tujuan pembelajaran berdasarkan elemen. Jadi kita petakan tujuan pembelajarannya berdasarkan elemen. Elemen itu yang tadi ya teman-teman ya. Misalnya tujuan pembelajaran elemen pada elemen bilangan. Ini setiap elemen dalam mata pelajaran beda-beda ya, dari bahasa Indonesia kemudian matematika itu beda-beda. Sini kebetulan elemennya yang pertama adalah bilangan. Nah, di sini yang kami buat ini adalah kolom-kolomnya. Yang pertama adalah materi, kolom kedua ada kode, lalu ada tujuan pembelajaran, lalu ada semester, ada profil pelajar Pancasila, dan ada alokasi waktu. Dan saat itu kita juga diskusi teman-teman, kira-kira elemen bilangan ini isinya apa saja gitu kan, materi esensialnya. Kemudian elemen aljabar materinya mau apa saja, kira-kira persamaan dan pertilaksanaan maksudnya kemana gitu, misalnya ke elemen aljabar gitu teman-teman ya. Dipetakan. Setelah dipetakan kita buat kode. Kalau bilangan misalkan kita kodenya B gitu ya, ini bebas ya teman-teman, bisa A, bisa B, bisa C, untuk memudahkan kita kodenya. Lalu tujuan pembelajarannya tinggal copy paste saja ya teman-teman ya. Tinggal copy paste dari CP. Kemudian ini juga menyesuaikan, copy paste saja. Lalu semesternya bisa kita tentukan teman-teman. Misalkan ini di semester awal. Walaupun sudah pakai fase gitu ya, tapi kita mungkin lebih memudahkan, mungkin seperti itu teman-teman. Lebih memudahkan kita kira di semester awal pertama itu mau apa dulu nih. Tuh.
Lalu ini MGMP di sekolah ya teman-teman ya. Walaupun ini sudah merdeka, tapi ya tetap aja kita baru pertama kan lihat kurikulum merdeka berubah, jadi kita belajar bareng teman-teman sesuai dengan diskusi ya dan kolaborasi. Profil pelajar Pancasilanya yang kami buat ini teman-teman, ini menyesuaikan dengan tadi apa namanya itu, intinya sesuai dengan ini ya, materi ya. Profil pelajar Pancasilanya kami sesuaikan dengan materi esensial merdeka ya teman-teman ya. Jadi menyesuaikan sesuai dengan materi esensial yang teman-teman buat profil pelajar Pancasila ini. Jadi profil pelajar Pancasila ini berbeda dengan project teman-teman. Ini hanya jadi nilai yang didapat saat mempelajari ini gitu. Kira-kira apa saja yang didapatkan ini, bisa mandiri, gotong royong, kreatif, dan seterusnya. Kemudian alokasi waktu ini ada 4 jam, 8 jam, 6 jam. Ini juga sama teman-teman, menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan ya dalam 1 tahun ya teman-teman ya. Tinggal dibagi saja teman-teman. Kira-kira ini alokasi waktunya berapa jam untuk pertidaksamaan, misalkan pada tujuan pembelajaran yang A1 yang pertama itu 4 jam pelajaran, misalkan tujuan pembelajaran yang A2 menggali konsep dan seterusnya 4 jam pelajaran. Ini menyesuaikan dengan kira-kira materi ini sulit enggak gitu kan. Kalau materinya sulit ya kita jam pelajarannya lebih banyak daripada yang kira-kiranya mudah, begitu saja teman-teman ya. Diskusikan dengan MGMP bisa teman-teman ya. Itu teman-teman. Lalu ini sama seperti ini, jadi tabelnya seperti ini. Lalu ada yang namanya glosarium teman-teman ya. Tadi saya belum sampaikan di sini. Glosarium ini berarti kayak kalau bahasa YouTube tuh kayak kata kunci gitu ya teman-teman ya. Kata pencarian mungkin ya. Kata kunci atau apa gitu. Di sini pembagian garis, sudut, garis transversal, pasangan sudut sadap, sudut perlawanan, segitiga, segi empat. Ini yang saya pahami ya teman-teman. Yang saya pahami glosarium tuh seperti ini mungkin kalau dalam matematika ya teman-teman. Kayak kata kunci gitu kali ya. Ya jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pemahaman saya. Karena ini juga kurikulum baru, jadi kita belajar bersama-sama. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, bisa di kolom komentar ya teman-teman ya, terkait untuk pembuatan ATP, RPP maupun modul ajar. Terima kasih teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat, dan file ini file saya sediakan semuanya di dalam kolom deskripsi. Semoga informasinya bermanfaat, kurang dan lebihnya saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.